sini? Oh, ini Bu. Tadi aku lihat ada kelabangnya masuk ke sini, Bu, ke celah pintu. Jangan-jangan di dalam banyak loh, Bu. Ibu punya kan kunci gemboknya? Kita cek di dalam ya, Bu. Kan kuncinya udah lama hilang. Gimana sih kamu? Ayo. Gemboknya itu model lama, Mbak, dan sudah agak berkarat gitu. Iya, berarti ruangan itu tuh sudah lama Mbak terkunci dari luar. Kamu nggak nanya apa isi ruangan itu? Saya sudah nanya, Mbak, tapi mertua saya nggak cerita apa-apa. Ya, saya ngiranya ruangan itu memang kosong. Tapi ternyata saya salah. Jadi kamu tahu apa isi ruangan itu? Gak tahu, Mbak, cuma saya melihat seseorang masuk ke ruangan itu malam-malam. Pas saya terbangun dan ingin mengambil air minum ke dapur. Ibu. Ibu kenapa bisa masuk ke dalam ruangan itu? Ibu mertua kamu yang keluar dari ruangan itu? Saya nggak tahu, Mbak. Soalnya saya nggak ngelihat apa-apa di dalam ruangan itu. Di luar pun lampu padam. Jadi saya nggak tahu siapa di dalam ruangan itu. Cuma saya mencium aroma, Mbak. Mencium aroma apa Mbak? Aroma wangi, Mbak. Seperti wangi bunga gitu. Hah? Jadi ada wangi bunga keluar dari ruangan itu? Saya nggak tahu itu wangi asalnya dari mana. Sepertinya aroma itu mengelilingi saya. Dan selang beberapa menit, tiba-tiba pundak saya berat sekali, Mbak. Dan saya jatuh. Kamu jatuh? Kamu pingsan, Mbak? Kamu nggak sadarkan diri? Saya juga nggak tahu, Mbak. Pas saya bangun, tiba-tiba semua badan saya sakit-sakit dan saya udah ada di kamar. Kamu lihat deh ini. Ini masih kotor, belum bersih. Tapi Bu, itu udah saya cuci loh Bu. Udah 2 kali saya cuci. Kamu gimana sih? Jelas-jelas ini masih kotor loh. Udah pakai sabun kok Bu. Udah. Kamu sekarang bawa semuanya ini kembali kamu cuci, ya? Masih kotor. Ini juga masih kotor. Pelanggan itu nggak akan balik kalau masih jorok kayak begini. Udah bawa? Bu, boleh bicara sebentar? Boleh. Ada apa? Bu, Ibu semalam ke gudang belakang ya? Ibu? Enggak. Ibu kan tidur dari jam 9. Memang kenapa sih? Oh, aku lihat Ibu masuk ke gudang itu. Mana mungkin sih? Kan kita lihat sendiri kalau gemboknya itu terkunci. Tapi Ibu yakin nggak masuk ke gudang itu? Murni, masa sih ibu bohong sama kamu? Gak mungkin lah, buat apa ibu bohong sama kamu? Kamu ini kan mau kesayangan ibu. Jadi gak mungkin dong ibu main rahasia-rahasiaan sama kamu. Ya? Dan kamu percaya dengan omongan mertua kamu? Kan kamu sendiri bilang, kamu melihat dia malam itu masuk ke ruangan itu, tapi kok dia menyangkalnya? Saya percaya, Mbak, sama mertua saya. Nggak ada alasan untuk saya untuk mencurigai mertua saya, Mbak. Iya Mbak, tapi bagaimana kamu bisa menjelaskan? Awalnya kan kamu berdiri di depan ruangan itu.
kamu mencium wangi bunga. Tahu-tahu kamu gak sadarkan diri dan keesokan harinya sudah berada di kamar. Karena saya menganggap itu seperti mimpi, Mbak. Toh paginya saya sedang ada di ranjang kan? Terus terang Mbak, saya penasaran banget dengan ruangan itu. Kenapa dibiarkan terkunci? Kamu gak kepikiran Mbak untuk panggil tukang supaya bisa dibuka kuncinya? Saya nggak berani, Mbak. Kan bukan rumah saya. Tapi beberapa setelah kejadian, ada kejanggalan, Mbak. Kejanggalan? Kenapa Mbak? Ada gangguan lain? Bukan, Mbak. Ini soal gembok. Saya melihat gemboknya terbuka, Mbak. Lalu Mbak, kamu masuk ke dalam? Iya, Mbak. Saya masuk ke dalam. Terus kamu lihat apa? Ini surat lamaran kerja aku kan? Hah? Ini juga KTP aku. Murni Wulandari, Minggu Kliwon. Hah? Murni! Keluar kamu! Keluar! Siapa yang ngizinin kamu masuk ke dalam? Bu, maaf tadi aku ngeliat gemboknya terbuka, Bu. Lancang kamu! Ibu kenapa semarah itu sih, Bu? Emangnya di dalam ada apa sampai nggak boleh masuk? Kamu lihat apa di dalam? Hah? Aku lihat KTP aku, CV aku, juga weton. Itu semuanya maksudnya apa, Bu? Kenapa ada di dalam? Ikut saya. Ayo. Ibu kenapa kasar kayak gini? Kamu salah aku apa, Bu? Salah kamu adalah kamu masuk ke ruangan saya. Tapi kan Ibu pernah bilang itu ruangannya kosong. Sebenarnya itu ruangan apa, Bu? Udah deh, kamu gak usah banyak nanya. Kamu di dalam kamar aja. Enggak mau, Bu. Ibu, kenapa aku dikunci? Buka, Bu, Ibu. Kamu diam aja di situ. Besok malam saya akan lepaskan kamu. Ibu, buka, Bu. Jadi selama ini Mbak, dia baik sama kamu itu hanya pura-pura. Benar, Mbak. Dia cuma pura-pura baik dan sayang sama saya. Tapi buat apa Mbak dia pura-pura? Supaya kamu menikahi anak yang berkelakuan buruk itu. Bukan, Mbak. Ini ada hubungannya soal yang saya baca di ruangan itu. Soal weton. Weton maksud kamu tuh tanggal kelahiran dan jam kelahiran kamu. Betul, Mbak. Ternyata mertua saya ingin menjadikan saya sebagai tumbal pesugihannya, Mbak. Pasti dia udah lihat ini. Kayaknya dia curiga kalau dia akan ditumbalkan. Lalu gimana ya? Ibu, setahun kita tinggal di sini. Aku nggak tahu kalau ternyata ini kamar, Bu. Keluar kamu. Keluar. Ibu pakai pesugihan, Bu. Kamu jangan nuduh ibu. Kamu jangan asal bicara ya. Tapi masuk akal juga sih kalau ibu pakai pesugihan. Ibu ingat kan, dulu kita gimana? Ibu dulu jualan nasi bungkus di pinggir jalan. Untungnya nggak seberapa. Kita makan kalau ada dagangan sisa. Alhamdulillah. Bu,
Dimas lapar, Bu. Ibu masih punya sisa satu ya. Kamu makan ya. Kamu makan sekarang. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Makannya pelan-pelan. 8 bulan yang lalu, Bu. Ibu buka restoran. Entah dari mana uangnya. Belum sampai setahun, cabangnya udah banyak, Bu. Apalagi kalau bukan pakai pesugihan. Dimas, kamu jangan ikut campur urusan ibu. Kamu cuma tinggal menikmati aja kok. Tapi, Bu, setahu aku pesugihan itu pakai tumbal, Bu. Ibu tumbalin siapa, Bu? Yang jelas bukan kamu lah. Dimas, ya, kamu jangan menentang ibu. Ibu bisa marah loh sama kamu. Murni Wulandari. Bu, ibu mau tumbalin Murni, Bu. Iya, kenapa? Kaget kamu? Kalau gitu kenapa aku harus menikah sama Murni, Bu? Kan ibu bisa aja numbalin dia tanpa harus nikah sama aku. Ya karena itu syaratnya. Ibu harus menumbalkan keluarga kita yang punya weton minggu kliwon. Itu Murni. Kamu menikah dengan Murni berarti dia kan jadi keluarga kita. Tapi ibu udah ngorbanin aku, Bu. Dengan menikah sama dia, sama aja aku juga udah menderita, Bu. Aduh, kamu itu cuma menderita sebentar aja. Lagi pula kan dulu juga kamu menikmati kan? Sebentar gimana, Bu? Ibu kan gak setuju kalau aku cerai sama Murni, Bu. Aduh Dimas, kamu itu bertahan sampai tengah malam besok. Saat memasuki bulan Suro, Murni akan mati. Ibu yakin, Bu? Ibu yakin. Kan ibu lakukan semua ini untuk kamu juga. Pokoknya kamu harus bantu ibu. Murni nggak boleh lepas sampai besok malam.